Halo Pak, Aduh, Pak, banyak saksi suaranya kecil sekali, nggak bisa dibicara ya. Silakan Pak Ari, ada yang mau tambahkan? Silakan Pak Ari. Iya. Tadi saya suaranya putus pas lagi saya bahas apa ya Pak? Saya nggak tahu pas di mana saya putus. Saya nggak tahu tadi ya, lupa saya. Nggak tahu. Saya nggak tahu Pak Ari. Silakan, apa yang mau ditambahkan? Silakan. Oke, Pak Budiman, teman-teman ada yang mau bergabung? Silakan ya. Sini suaranya. Halo, halo Pak. Silakan Pak Ari, apa yang mau ditanyakan ke teman-teman? Silakan. Sebelum pertanyaan saya mau jelasin dulu bahwa kalau di dalam Islam itu dalam Rasulullah pernah berkata bahwa doa itu adalah ibadah. Jadi kalau namanya ibadah itu ada namanya tuntunan. Doa itu ada yang dituntun. Terus, silakan. Suaranya hilang, Ari. Halo Pak. Halo. Ya, sudah. Ya. Contoh doa-doa yang terikat adalah ketika kita dalam sholat, misalnya dalam ruku doanya, dalam iftitah ada doanya, sujud ada doanya. Itu adalah doa-doa yang terikat. Ada doa-doa yang tidak terikat, seperti misalnya di luar sholat, itu ada doa pagi dan petang. Kemudian doa sebelum tidur, doa mau masuk WC, itu adalah doa-doa yang tidak terikat. Yang maksudnya bisa dibaca, bisa tidak. Ada lagi doa-doa yang hajat. Doa-doa yang hajat, ada doa-doa yang sesuai dengan keinginan kita saat itu. Jadi misalnya kita mau lulus ujian, kita sedang belajar biar agar lulus ujian, kita berdoa dengan bahasa Indonesia juga bisa, atau bahasa daerah. Ada doa-doa yang memang tidak diajarkan, ada doa yang diajarkan. Nah, karena doa itu adalah ibadah, maka yang lebih afdal adalah doa-doa yang dituntun, yang dalam hadis Nabi atau di dalam Al-Quran. Nah, permasalahan doa ini, orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu pun ketika mereka di dalam kesulitan, mereka selalu mengingat dengan Allah, bukan kepada berhala-berhala. Ada di dalam surat Al-A'raf, sebentar, kalau nggak salah ya. Bukan. Sorry. Surat Oh iya, sorry. Surat Al-A'raf ayat ke-12, Pak Bom bisa dibuka. Surat apa? Astagfirullahaladzim. Surat apa? Bukan, sorry. Itu Al-A'raf ayat 12 itu adalah tentang jin. Sebentar, surat sudah buka. Doa yang ketika kafir Quraisy itu berdoa sama Allah ketika di dalam kesulitan, dan ketika mereka sudah
kesulitannya hilang itu mereka kembali lagi kepada berhala-berhala mereka itu ada. Bentar, saya tadi buka di bentar, itu nanti saya cari lagi. Jadi kafir Quraisy itu juga ketika mereka berdoa, mereka memanjatkan hanya kepada Allah. Karena mereka juga percaya kepada Allah, cuman mereka masih meminta perantaranya kepada berhala-berhala. Nah, saya juga tadi mendengar juga bahwa di dalam kekristenan itu berdoa kepada Tuhan Bapa. Sebenarnya tema kali ini tuh cukup senang. Saya cukup senang Pak Bombom bahwa antara Islam sama Kristen itu ada kesamaan, yaitu ketika berdoa sama-sama meminta kepada Tuhan. Tuhan, kalau bagi saya sih ya, bagi saya pribadi Tuhan yang satu, yaitu Tuhan Allah yang Maha Pencipta. Itu makanya sebenarnya kita itu memang harusnya, karena kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, kita harus beribadah hanya kepada Beliau saja, tidak kepada selain yang Maha Pencipta, gitu. Seperti itu Pak Bambang. Iya. Bentar ya. Oke. Oh ya, tentang Tuhan diserupai. Tadi saya sudah sedikit menjelaskan bahwa jin itu, iblis itu tidak bisa menyerupai Tuhan, tapi jin iblis bisa mengaku sebagai Tuhan atau Rasul atau orang lain. Bagaimana dalam hadis Rasulullah itu, Rasul pernah mengatakan, jika kalian melihatku di dalam mimpimu, ketahuilah bahwa yang kau lihat adalah aku, karena sesungguhnya jin atau iblis tidak bisa menyerupaiku. Nah, kata menyerupai itu yang harus digarisbawahi, bahwa menyerupai itu tidak bisa, tapi mengaku-ngaku itu bisa. Sebagaimana misalnya seseorang yang tidak bergelar doktor, tapi dia ngaku-ngaku sebagai dokter, dia pampang piagam bodong di dinding, terus kemudian dia praktek sebagai dokter. Kan bisa seseorang mengaku sebagai dokter, tapi hakikatnya dia adalah bukan seorang dokter. Seperti itu. Ada ayat di Al-Quran nggak, Ari, bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat? Ada nggak? Iblis bisa menyamar sebagai malaikat? Nggak ada. Ari mau lihat di Alkitab? Saya belum pernah. Ari mau lihat di Alkitab 700 tahun sebelum nubuat ada terjadi? Mau lihat di kami? Boleh Pak. Alkitab, mau lihat? Lihat ya. Nanti Ari yang tolong baca aja ya, bukan saya. Coba. Iya Pak. Bentar ya, bentar ya. Oke. Coba Ari. Ini 700 tahun sebelum kitabnya Ari ada, ini sudah tertulis. Silakan Ari. Ari tolong bacanya. Halo ya. Pak Mordekai. Pak Mordekai. Ya Pak Bambang. Ya, tolong baca biar Ari supaya tahu bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat. Oke. Hal itu tidak usah mengherankan. Ya, jangan heran ya. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, Ari, iblis ini menyamar di mana, Ari? Nah, ini ada nih. Ini sudah 700 tahun sebelum. Oke. Nomor PKI baca ya. Tuh. Silakan Pak Mordekai. Oke. Sebab jikalau telah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa,
tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Oh, jadi dibuang ke gua gelap, Pak Bom Bom ya? Iya. Jadi kalau ke gua mesti hati-hati, Pak Bom Bom ya? Iya. Pak Bom Bom. Sudah. Pak Bom Bom. Ya. Pak Bom Bom, mungkin perlu dilengkapi. Kenapa iblis menyamar sebagai malaikat? Apa tujuannya, Pak Bom Bom? Mungkin bisa dibaca ayat sebelumnya, 2 Korintus sebelum ayat 11. Yaitu memberitakan tentang Yesus yang lain. Ayat berapa, Pak? 2 Korintus berapa? Ya, Pak? Pak? Sebentar. Nih, Korintus. Bunyinya bagaimana? Ya. Ayat 4 ya? Ayat 4 ya? Yesus yang lain ke Pak? Ya, ayat 4. Oh ya. 2 Korintus ayat 4. Ya, silakan. Nah, itu Pak. Kaitannya adalah malaikat terang itu memberitakan Yesus yang lain, atau seseorang memberitakan Yesus yang lain. Sebetulnya Paulus mengoreksi atau memperingatkan jemaat di Korintus. Seperti itu, Pak. Maka disebutlah nabi palsu kalau dia memberitakan Yesus yang lain. Itu saja. Terima kasih. Oke. Saya sambut dulu. Selamat malam, Pak Rahmat. Selamat malam, Pak Rahmat. Halo, selamat malam, Pak Bom Bom. Ya, malam, Pak. Saya mau sedikit bertanya Pak Ari, karena ini saudara kami yang cukup paham dengan ilmu agama. Pak Ari, selama ini kita umat muslim jarang sekali ya membahas Nabi pada saat usia sebelum 40 tahun, sebelum jadi Nabi, ini jarang sekali diulas. Nanti tolong pencerahannya. Seperti telah diketahui, pada usia 25 tahun, baginda Nabi ini kan pernah menikah dengan seorang janda yang beragama Kristen, yang kemudian punya paman yang seorang pendeta. Kemudian yang jadi pertanyaan, satu, apakah Islam ini penerus sekte Kristen? Karena kalau kita lihat di Quran ini kan banyak sekali surah-surah yang ada dari yang sudah tertera di kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Islam ini menciptakan agama baru? Karena kalau kita lihat konsep ketuhannya,
sesembahannya kan Allah SWT. Sementara nabi-nabi sebelum Islam ada, itu enggak pernah satupun saya lihat di perjanjian lama, perjanjian baru itu ada konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana umat Islam bisa meyakini mengikuti milah Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim dan anak cucunya enggak pernah sekalipun mengajarkan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau dikaitkan dengan ritual yang mencium batu, naik haji, jumroh, dan seterusnya itu kan jauh sekali. Kalau kita pelajari tidak ada sejarah nabi-nabi yang ritualnya seperti itu. Tetapi saya sendiri termasuk saudaraku sendiri sangat getol sekali mengatakan bahwa Islam ini mewarisi ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nah, nanti bisa dijawab oleh Bang Ari, silahkan, terima kasih. Itu saja Pak Bom Bom pertanyaan saya. Oke Pak Rahmat, silakan Pak Ari. Iya, baik Pak Rahmat. Saya pertama kali mau mengatakan bahwa memang antara Islam dengan Kristen itu banyak kemiripan-kemiripan. Makanya kalau kita buka di surat apa nih? Ali Imran ayat 65, Ali Imran ayat 64. Saya senang sekali dengan Ali Imran ayat 4, begini bunyinya. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain kita tidak menjadikan satu sama lainnya Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Nah, di ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa sebenarnya persamaan antara umat Kristen dan umat Islam itu bisa satu dengan poros sama-sama beribadah kepada Allah yang satu, Allah yang Esa, Allah yang Maha Pencipta. Sebentar. Saya potong sebentar, Pak Ari. Sebentar. Tidak ada Kristen di zaman Nabi kamu. Itu. Sebentar Pak, sang penggugat. Sebentar. Tidak ada Kristen di zaman Nabi kamu. Jangan membangun narasi. Jangan membangun narasi. Udah jelas itu namanya membangun narasi. Islam beda. Sebentar. Biar saya aja yang ngomong. Saya jelaskan dulu. Pak Ari. Jadi, dengar, tidak ada namanya Kristen di zaman Nabi kamu. Ya. Berarti Kristen baru ya? Jangan ngotot kau Ari. Berarti Kristen baru. Sebentar Pak Azeknya, sebentar. Berarti bukan Kristen yang baru. Lebih baru kamu daripada Kristen. Berarti Kristen sudah ada kan? Tapi tidak di Arab. Bukan tidak di Arab, betul memang tidak di Arab. Tapi ada nggak? Coba kamu tulis, cari namanya Kristen di Al-Quran kamu, silakan. Kamu cari kata Kristen di Al-Quran kamu. Kristen ada. Saya tunggu. Ayat berapa? Saya tanya Kristen. Cari namanya Kristen di Al-Quran kamu sekarang. Coba silakan tunjukkan dalilnya. Tanpa gugat jangan ngomong dulu dah. Yang ada itu Nasrani. Menjelaskan. Saya sudah jelasin loh. Tidak ada yang namanya Kristen di tanah Arab. Saya sudah baca semua literatur Islam, tidak ada satupun yang nulis itu Kristen. Adanya Nasrani. Kristen sudah ada belum? Ya sudah Kristen ada. Jauh lebih ada sebelum kamu. Di Yahudi, di Tokyo udah ada. Di Arab yang nggak ada. Yang di Arab yang tidak ada Pak Ari. Kamu bantah, tunjukin dalilnya dalam dengar. Tunjukin dalil dalam Al-Quran kamu ada namanya Kristen di Al-Quran. Dengar tidak? Di dunia ini sebelum ketika saya tidak mau dengar kamu membangun narasi. Saya tidak mau dengar kamu membangun narasi namanya Kristen di situ. Di Al-Quran kamu, di sejarah Nabi kamu pun tidak ada yang namanya Kristen. Kamu silakan tunjukkan kalau ada. Kristen sudah ada belum? Kristen sudah ada. Nasrani yang ada. Kamu dengar jawaban saya nggak tadi? Saya bilang Kristen sudah ada di Antioquia.
sudah dipanggil Kristen tuh orang-orang Paulus, ya. Kan? Tapi tidak ada di tanah Arab. Nggak peduli mau di tanah tidak ada di zaman Nabi kamu. Kenapa kamu bangun narasi namanya Kristen di situ? Di zaman Nabi saya, berarti Kristen itu baru ada belakangan. Lebih belakangan kamu lagi. Oh, katanya abad ke-7. Kita tuh abad 1, abad 2 sudah ada. Pak. Sebentar. Penggugat dan Pak Ari. Di zaman Nabi itu yang ada Kristen Nestorian atau Nasrani, bukan istilah Kristen, tapi Nasrani Nestorian yang notabene kita sebut bidat Kristen, Bang Ari perlu. Bukan. Itu maksudnya. Itu mau dipanggil Nasrani atau mau dipanggil Kristen? Gini. Bukan Kristen istilahnya Nasrani. Intinya itu kalian itu mau dipanggil Nasrani atau Kristen? Kalau kalian mau dipanggil Kristen, saya panggil Kristen. Kalau kalian mau dipanggil Nasrani, saya panggil Nasrani. Kita tidak mengakui Nasrani sebagai Kristen. Nasrani itu pengikut Yesus, tapi tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ngerti ya? Itu pengikut orang Nasaret. Beda, itu sekte sesat. Justru Nasrani itu orang sesat, ya. Ya termasuk si Warokah itu. Warokah bin Nawfal itu. Orang sesat. Yang saya bacakan itu kata-kata Nasrani atau ahli kitab? Tadi kamu bangun Nasrani Kristen. Iya. Ya, betul. Mau diputar lagi videonya? Betul, silakan. Karena saya menggunakan dalil bahwa ya wahai ahli kitab, tapi kalian itu mau dipanggil Nasrani atau Kristen? Pertanyaan saya. Kristen. Kita bukan Nasrani. Kita tidak pernah mengatakan kita Nasrani ya. Saya panggil kalian Kristen. Kenapa marah? Bukan. Kenapa kamu ngambil? Sebentar Pak Bumbom. Kita tidak ada urusannya dengan Nasrani. Kamu bangun narasi tadi Kristen dengan Islam. Betul. Kamu yang tadi bangun. Ya. Salah. Salah. Orang tidak ada Kristen kok di situ. Ya salah. Salahnya di mana? Coba tunjukin itu nggak ada Kristen. Sebentar. Diam yang lain. Kamu tunjukin kata Kristen dalam Al-Quran kamu sekarang. Enggak, saya tanya, salah saya di mana? Kesalahan kamu membangun Nasrani, Islam dengan Kristen itu sama di awal tadi. Nah, sekarang kamu tunjukin, ada nggak kata Kristen di Al-Quran kamu? Nggak ada dalam Kristen. Di Al-Quran nggak adanya ahli kitab atau Nasrani. Kenapa kamu bangun Nasrani Kristen dengan Islam? Kalian ahli kitab bukan? Ahli kitab itu ya tafsirannya banyak, termasuk ahli ulama kamu, ahli tafsir kamu juga disebut ahli kitab. Bukan? Bukan cuma orang Kristen, bukan cuma orang Nasrani. Bukan. Ya. Oke. Betul. Ya betul. Kamu sekarang tahu. Bukan. Masalahnya kamu kenapa nggak bangun Nasrani dari Kristen dengan Islam? Tapi halo? Ahli kitab bukan? Tapi kalian ahli kitab bukan? Pak Ari, kalau kepala gata, jangan kaki yang digaruk. Saya tanya, kamu tadi ngomong nggak ada Kristen di situ di Al-Quran. Kenapa kamu bangun Nasrani Kristen dengan Islam? Ahli kitab bukan? Capek deh ini orang. Ahli kitab di ayat itu. Al-Quranmu, Ari. Ahli kitab di Al-Quran kamu. Ahli kitab di Al-Quran kamu. Oi, dengar dulu. Ahli kitab di Al-Quran kamu itu bisa merujuk pada ulama kamu sendiri, tafsir kamu sendiri. Kita buka aja surat Ali Imran ayat 64. Oke, Ali Imran ayat 64. Ali Imran itu ayat berapa? Surat 3. Ada Kristen ya? Kristen ya? Nah, Kristen, maunya Kristen, orang Kristen. Saya mau lihat dulu. Saya bilang ahli kitab. Tapi saya membangun narasi. Ahli kitab itu apa? Kristen atau Nasrani? Ya bukan Kristen lah. Nasrani bukan Kristen. Ari. Beda sekali. Berarti Pak Bumbu bukan ahli kitab, Pak Bumbu. Ari, ahli kitab yang dimaksud itu kan banyak. Termasuk orang Yahudi, ahli tafsir kalian, ya. Itu juga termasuk tulisannya itu disebutnya ahli kitab. Betul, karena itu adalah ayat umum. Tapi kamu membangun narasi Islam dengan Kristen. Karena di sini hanya kita berdua, Pak. Nggak ada Yahudi di sini. Ya kamu ngapain bilang bikin narasinya Kristen dengan Islam itu sama?
Iya, sama Tuhan yang sama. Alah. Kalau di sini ada Yahudi, maka saya akan bilang. Gini, sudah oke diam dulu, lah. Pak Mordekai. Diam dulu, Pak Mordekai. Ari, saya tantang kamu sekarang juga. Tunjukkan satu ayat dalam Alkitab yang menghalalkan anak kecil dikawini sekarang. Dalam Alkitab. Kamu bilang Tuhannya sama kan? Kamu bilang Tuhannya sama kan? Ya kan? Saya tantang kamu tunjukin dalam Alkitab kami ada satu ayat yang menghalalkan anak kecil dikawini. Nanti saya tunjukin dalam Al-Quran kamu. Gak usah mengeles, gak usah menghindar. Tuhan kita sama. Sama-sama. Tuhan kita sama, ya. Oke. Sama-sama kita. Tunjukin ayatnya sekarang. Kalau Bapak tunjukkan ayatnya sekarang, gak usah banyak bangun narasi, gak usah banyak berkhotbah, gak usah banyak berdakwah. Kalau Tuhan yang sama, kurang kerjaan amat dia turun sampai kasih perintah 2 kali. Tidak punya Tuhan Sang Maha Pencipta, ya memang kita beda. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda Maha Mencipta, ya berarti sama, karena Tuhan kami. Ya sekarang kamu buktiin dong, Tuhan kita sama apa enggak? Ya kan? Sama. Ya surah 65 ayat 4, ya. Tuhan kamu menghalalkan anak kecil dikawini. Sekarang saya minta kamu tunjukin ayat yang seperti itu dalam Alkitab kami, silakan. Kita beda syariat. Nggak usah alasan syariat. Saya minta perintahnya yang sama. Saya minta perintah yang sama. Nggak bisa. Saudara Ari, saya ingatkan sekali lagi. Saya ingatkan sekali lagi. Sama gugat. Anda tuh dari tadi. Surah An-Nisa ayat 56. Jangan mengingkari ayat-ayat kami. Saya tegur kamu ya dengan Al-Quran kamu. Jangan pernah mengingkari ayat-ayat kami. Saya masukkan kamu ke dalam neraka nanti. Itu, silakan. Kamu yang apa itu? Bagus. Iya, Pak Bom orang seperti ini membangun narasi kayak gini, Pak Bom. Dia menyamakan Islam dengan Kristen. Padahal tidak ada Kristen di Alkitabnya, di Al-Qurannya dia, ya kan? Dia bilang Tuhannya sama. Diam dulu. Iya, memang benar. Tuhan kita sama. Iya. Sama-sama pencipta. Silakan tunjukin. Saya minta kamu tunjukin. Jawab. Tuhan kamu menciptakan nggak? Jawab. Surah 65 ayat 4. Tuhan kamu menciptakan surga. Surah 65 ayat 4. Tuhan kamu menghalalkan anak kecil untuk dikawini. Kamu tunjukin ayat yang sama. Jangan modal bacot doang. Jangan modal bacot doang kamu. Anda jangan modal bacot. Kamu tunjukin ayat yang sama seperti itu. Gini, Anda tuh nggak usah banyak bacot. Tunjukkan dalam Alkitab surat yang sama. Terserah. Yang menghalalkan anak kecil. Terserah. Kamu cuma bisa membangun narasi. Nggak beda jauh dengan kain nama. Nggak beda jauh dengan Sakin naik. Ya. Nggak beda jauh dengan si Isa mau Ginta. Bangsa-bangsa lebay semua, nggak ada apa-apanya di mata saya. Mengaku mencipta menyembah Tuhan yang sama. Betul. Brother, tidak ada satupun mengatakan bahwa kita tuh sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Kalau sama itu urusan kamu. Kamu dengan Nasrani saya nggak ada urusan. Sama-sama. Siapa nama Tuhanmu? Yang sama. Siapa nama Tuhanmu? Nama bisa banyak, hakikat yang penting sama. Siapa nama Tuhanmu? Kalau sama. Tuhan Bapak pencipta nggak? Tuhan Bapak Maha Mencipta nggak? Tuhan saya pencipta, Tuhan kamu terlambat. Jangan-jangan Bapak nggak bisa mencipta. Tuhan kamu terlambat 2000 tahun, Bos. 2000 tahun. Memberikan maaf kepada Adam aja nggak bisa. Memberikan maaf nggak bisa. Daripada Tuhan kamu malah membuat Adam tersesat. Mau saya kasih dalilnya? Hah? Malah Tuhan kamu yang menyesatkan Adam. Bagaimana? Allah kamu yang menyesatkan Adam. Perlu saya kasih hadis ya? Perlu saya kasih Qurannya? Kalau kayak begini, mendingan saya nggak usah ini deh, percuma bacot di sini, berisik banget si sang penggugat. Ya memang berisik. Saya menghentikan kamu bangun narasi. Seenaknya aja kamu bilang Kristen dengan Islam agama Tuhan yang sama. Halo.
Pak Ali, ya, kasih dalil bahwa surat kasih Ali dalil Imran di Al-Quranmu bahwa Pak Kristen, Bambang, sebentar. Surat Ali Imran ayat 64 itu mengatakan antara Yahudi, Nasrani, dan Islam itu sama-sama Tuhan yang sama. Sama-sama Tuhan yang Maha Mencipta. Ari, shalom. Boleh tadi ngomong. saya minta tuh dalilnya tuh. Boleh saya ngomong. Mana ayat Pak yang sama? Bambang. Nanti dulu saya kejar dia dulu nih. Surah 65 ayat 4. Kamu tunjukin sama enggak? Buka dulu surat Ali Imran ayat 6. Enggak, gini aja, para penonton di rumah, silahkan kalian para melihat penonton di rumah, kita lihat apakah Allahnya dia adalah Tuhan yang sama dengan orang Kristen. Tuhan itu adalah Tuhan yang sama. Marilah kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan kita, yaitu kita hanya menyembah kepada Tuhan semata, tidak menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan kita itu pencemburu. Di dalam 10 hukum Taurat itu mengatakan yang pertama bahwa Allah itu Maha Pencemburu, Allah itu tidak boleh diduakan dengan yang lain. Pak Bambang buka share screen saya dong, Pak Bambang, tolong Pak. Di dalam surat Al-Imran, katakanlah wahai ahli kitab, marilah kita menuju satu kalimat yang sama antara kami dengan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Maka Ari, kita tidak. Kapan orang Kristen nyembah Allah? Sembarangan kamu. Ari, coba baca nih Ari. Berarti Anda tidak menyembah Tuhan yang Maha Pencipta, Pak? Saya tidak pernah mengakui Allah yang menghalalkan anak kecil kau ini. Paham? Tidak menyembah. Saya tidak akan pernah mengakui ya Allah yang menyesatkan manusia. Surah Ibrahim ayat 4. Paham? Paham nggak? Jika kamu tidak mau, saya tidak akan mengimani Allah yang menghalalkan budak untuk nabi kamu. Maka saksikanlah bahwa kami orang Muslim. Iya, Pak. Santai aja, jangan terlalu pancing emosi, nggak boleh ya. Ada kata-kata kasar. Tidak emosi, pas saya sedang main ini. Santai saya tuh. Iya, hati-hati jaga bahasa ya. Oh, sangat hati-hati itu tadi. Ya, santai aja. Ya, jadi jangan membangun narasi Tuhan kamu dengan Tuhan kami sama. Mohon maaf. Jelas sekali bahwa surat Al-Imran ayat 64 Tuhan kita adalah sama, Tuhan yang Allah. Marilah kita sembah Allah yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Jika kalian tidak mau melakukan hal itu, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Terserah. Dan semua pilihan adalah di tangan masing-masing. Padahal kalian juga berdoa kepada Tuhan Bapa. Tuhan Bapa itu tidak kami adalah Tuhan Allah, Sang Pencipta. Wow. Sebentar. Tuhan Bapa itu Tuhan Allah. Sebentar. Siapa? Di mana Al-Qur'anmu dibilang Allah itu Bapa? Di mana dalam Al-Qur'anmu tertulis seperti itu? Allah SWT itu adalah Bapa. Ada? Di ayatnya ada? Hah? Pak siapa? Pak Lidara. Ya. Tolong kasih tunjuk Al-Quran yang tutup manusia menjadi monyet itu kan menjadi kera orang Yahudi. Ada nih. Saya mau tanya Ari dulu. Enggak, ya, supaya Ari baca tadi biar dia tahu. Gak usah dulu. Ari, saya mau tanya Ari. Boleh Ari? Ari. Iya, kenapa Pak? Boleh saya tanya Ari? Boleh saya tanya ya? Boleh ya? Ya, boleh ya? Kamu, kamu bilang Tuhannya Tuhan Israel, Elohim, Abraham, Ishak, Yakub sama dengan Tuhan kamu ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Betul. Ya. Betul. Oke, kamu tolong jelaskan ya. Kamu tolong jelaskan ini ayat Al-Quran kamu dulu. Silakan Pak Lidara. Kan sudah ada Pak. Oke. Ya, dengerin bahwa ini adalah kitab suci saya. Apapun yang saya jelaskan, itu adalah iman. Ya, enggak. Saya cuma mau tanya saja. Nanti saya mau jelaskan dengan sudah. Saya enggak ini. Coba kamu jelaskan ini apa maksudnya? Mana Pak? Nanti saya mau ambil kitabnya orang Yahudi. Baru nanti kau baca ya. Kita bahas mengenai sahabat. Kau jelaskan masalah sahabat dulu. Saya mau lihat kau punya otak sampai di mana. Kalau dengan Kristen lain,
Kau boleh bermain, tapi kalau dengan hamba Tuhan ini jangan bermain saya. Ini saya punya jurusan ya. Pak Bomo ahli kitab kan? Bukan. Saya bukan ahli kitab. Saya pelayan. Enggak ada orang Kristen ahli kitab, Ari. Kami pelayan. Kemarin soalnya Pak Timothy itu mengaku sebagai dia ahli kitab. Agak aneh kalau misalnya Pak Bomo. Pak Timothy biar. Kita bukan ahli kitab, kami yang punya kitab. Kita ahli surga. Ahli surga kita. Kita ahli surga. Tapi saya tantang kamu punya semua yang mau masuk. Sebentar Pak Lira. Saya tantang kamu punya ulama-ulama yang tukang-tukang bikin ganggu-ganggu, termasuk Ustadz Kanama masuk di Pak Bomo Pusiaran. Saya tantang kalian semua yang membahas Alkitab. Pokoknya kalian semua ya, saya kasih tahu ya. Kamu semua yang tukang bahas Alkitab masuk di Pak Bomo. Saya tidak akan tanya Al-Quran, saya tanya Alkitab. Saya akan uji kalian masalah Alkitab. Saya tantang kalian hebat-hebat. Semuanya. Tidak ada satupun. Bahas Alkitab. Saya tidak bahas kitab kalian. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saya tantang kalian semua. Nanti balik ya. Ya, sebentar. Pak mereka tolong kasih ini kah? Yang menjadi kera itu saya mau tanya dulu. Iya, saya mau tanya. Lagi dibuka. Kau jangan bermain dengan kitab Nabi Musa ya. Ini saya mau tanya kau. Kau bilang apa? Nabi Musa punya Tuhan sama dengan kau punya Tuhan. Makanya saya mau tanya. Saya mau tanya, Ari. Tolong Pak Bomo kecerdasannya dinaikin dikit ya Pak. Jadi begini, kadang-kadang orang berpikir bahwa begini, kadang-kadang orang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada di pada agama-agama yang lain. Allah itu itu adalah bahasa Arab. Nah, Allah itu bahasa Arab. Tidak. Jangan kau sampaikan saya dengan orang lain. Jangan Pak Bomo berbeda. Pak Bomo dengan pendebat Pak Bomo dengan pendebat lain. Silakan sama yang lain. Tapi kalau Pak Bomo beda. Tapi jadi kalau misalnya gitu, nama itu Pak, nama dimanapun bisa beda, tapi hakikat sama. Tidak ada hakikat sama. Sini, makanya saya mau tanya kau dulu. Sekarang saya tanya sama Pak Bomo. Di mana tertulis itu hakikat, Ari? Kamu jangan ngoceh doang. Mulut kamu dua, apa kuping kamu dua? Nih. Pak Bomo manusia. Ini. Hakikat seorang manusia. Mana? Sebentar Ari, santai aja. Sebentar, saya mau tanya dulu Ari, saya mau tanya dulu. Sabar, itu Pak Bomo. Saya mau tanya, yuk. Buka itu udah. Oke. Kasih besar, Pak, kasih besar. Besarin. Oke, Pak. Ini sekaligus sama tafsirnya, jadi nanti nggak usah buka-buka tafsir lagi udah. Ari tolong baca, Ari. Itu kitab kamu, saya nggak mau baca. Itu hak kamu, kitab kamu. Sebentar. Kamu baca ya. Saya mau tanya. Itu muncul 700 tahun Masehi, bukan tahun 1440 sebelum Masehi. Ingat, kitab Taurat Nabi Musa ditulis tahun 1440 sebelum Masehi. Ingat ya. Saya akan buka kitabnya. Jangan kau bilang kitab kami palsu. Kitab kami sama dengan sana. Kalau bilang palsu, kau ikut saja Israel, baru kau berteriak di depan tembok, baru Alkitab, kitab Taurat ini palsu. Oh, kau nggak pulang ke Indonesia itu? Jadi kita diskusi yang netral saja. Oke, saya baca Pak Bomo. Kitab. Oke, saya baca. Ya. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Al-Baqarah ayat 65. Dan ya. Itu melanggar apa sampai dikutuk jadi kera? Melanggar apa? Melanggar hari Sabat. Allah kamu hari Sabat. Allah kamu yang mengutuk orang Yahudi. Allah kamu kan? Apakah Tuhan Israel pernah kutuk orang Israel jadi kera di dalam ini? Ada pernah? Kamu tolong tunjukkan satu ayat di Alkitab. Pak Bomo harus tahu bahwa cerita-cerita tentang terjadinya kera itu turun-temurun di antara orang-orang Yahudi. Dan itu sampai ke telinga orang-orang Arab. Maka Arab kan telinga tolol.
Maka Allah mengingatkan kepada mereka, Allah mengingatkan kepada orang-orang Yahudi tentang pelanggaran mereka di hari Sabtu. Mereka mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa mereka pernah melanggar. Allahmu itu berbeda dengan Elohim Yahweh. Berbeda. Mereka pernah menjadi seorang saya punya dalil ya. Nanti gantian saya mau tanya sama Pak Ari ya. Pak Bom. Sabar. Coba biarkan dulu. Dia kan bilang Tuhan sama. Jadi di ayat ini Allah sedang mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa cerita itu kan turun-temurun mereka turun-temurun kan kepada anaknya. Iya, cerita itu turun-temurun. Cerita itu turun-temurun. Cerita itu turun-temurun sampai ke anak cucu mereka. Di zaman Rasulullah. Kemudian Allah mengingatkan. Saya tidak mau dengar cerita kau punya Tuhan, saya tidak mau cerita. Saya tanya, kalian melakukan hari Sabat ke tidak? Saya tanya, kalian melakukan hari Sabat ke tidak? Oh, kita bukan kalian melakukan hari Sabat tidak? Hari Sabat ke tidak? Kita bukan umat Nabi Musa. Tidak toh? Kita bukan umat Nabi Musa. Iya, tidak hari Sabat toh? Tidak hari Sabat kan? Oke, stop. Giliran saya bicara, giliran Mike. Saya mau ngasih tahu dulu. Giliran gimana? Ari turun. Ari kalau nggak dengar Ari saya kasih turun. Ari turun, Ari takut. Di giliran saya punya kitab, saya jelaskan. You turun, you sabar ya. Orang Yahudi punya Tuhan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Anda pahami? Kau berbicara masalah Sabat, Pak Bomom yang ahlinya, oke? Kau dengar ini, kau lihat ini. Ini Pak Bomom ambil dari, kau lihat ini ya. Saya jelaskan ya. Sebentar, kau tunggu. Saya jelaskan. Orang yang melanggar peraturan Sabat, ini hukum berlaku sampai dunia kiamat pun terjadi ini. Kau dengar, ini kitab, saya ambil dari kitab Bilangan. Ya. Bilangan 15, ayat 32 sampai 35. Ini artinya, orang yang melanggar peraturan Sabat, ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati mereka lah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Ini hukum Sabat ini ya, kau lihat. Lalu orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu, menghadapkan dia kepada Musa dan Harun, dan segenap umatnya itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena hukum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Kau bacain. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itulah pasti dihukum mati. Jadi orang melanggar Sabat dihukum mati. Sebab umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Itu pertama saya ambil dari kitab Bilangan. Kau lihat, saya ambil dari kitab Keluaran. Ini kitab Nabi Musa, 5 kitab. Oh, jangan karang-karang. Kalau bermain, Pak Bomo jangan main. Kita berdiskusi, jangan kita ngarang-ngarang di sini. Ya, tidak ada yang mau dikutuk kira-kira. Oh, kira-kira sih. Lihat, ini aturan hari Sabat. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Makanya orang Yahudi dilarang bekerja pada hari Sabat. Nanti saya tunjukkan sama kau hari Sabat itu bagaimana. Bukan hari Sabat perhitungan kalender ini. Gregorian. Kalender Israel. Dan saya kasih tahu kau lihat. Bulan berkalender itu bulan. Kau lihat Sabat. Sabat Israel ya. Sabat di sana umpamanya jatuh hari Sabtu. Nanti bulan depan tidak jatuh hari Sabtu. Perhitungan bulan orang Israel. Kalender Yahudi. Kami tidak paham Sabat kok kalian mau main-main. Aneh-aneh aja. Nah. Giliran saya ya. Sabat. Saya lihat dulu. Kemudian Keluaran sudah, ini kita bicara Sabat. Dari kitab Keluaran, Ulangan. Sambil kitab Ulangan. Ini nih. Kau lihat, ini kitab Nabi Musa semua ini. Ulangan ya. Ulangan 5. Ya, Ulangan 5 ayat 14. Tetapi hari ke-7. Ya, tetapi hari ke-7. Adalah hari Sabat Tuhan. Ya. Hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu, yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Tidak boleh bekerja. Ya. Apapun yang terjadi tidak boleh bekerja.
Itu dari Ulangan 5. Sekarang saya kasih kau lihat kau Keluaran 31. Nah, Keluaran 31. Keluaran 31 ayat yang ke sebentar. Ayat 15. Nah. Kau lihat di sini, hari ya. Ini tidak ada hukumnya. Elohim tuh bilang, kau kukutuk jadi kera, jadi nyemot. Gak ada jadi ketiping, tidak ada. Jadi londong atau bayi, jadi asu, tidak ada. Nih, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi hari ke-7, hari yang ke-7 haruslah ada sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat, pastilah ia dihukum mati. Bukan jadi kera. Tak ada itu, Tuhan mana itu? Hari-hari. Ada ya? Sekarang tanya kau. Ya, kau lihat, saya tunjukkan sahabat ya, supaya kau paham ya. Kau lihat ini ya. Saya ambil dari kitab Mazmur. Kau lihat ya, sebentar. Kenapa turun ke bawah? Nih. Sahabat itu dihitung dari mana? Saya kasih kau kalender Israel nanti ya, supaya kau tahu. Dihitungnya. Di sana itu kalender tidak ada bulan 12, Januari, Februari, tidak. Tahun 1, bulan 1, 2, 3 ya. Harinya hari 1, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kalau bulannya saya kasih lihat sebentar. Nih hari. Tuhan berbeda kok dan sama. Orang Yahudi tidak mengenal tuh Allah. Mereka tuh hanya mengenal tuh Elohim, Abraham, Ishak dari aku. Nih, kalau tiap perhitungan sahabat ya, ini tanggal kalau mereka mau sahabat mereka hitung di sini. Saya kasih lihat kalendernya. Nih, engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Jadi orang Israel hari mereka punya tanggal, ya, tanggal bulan. Ini kau lihat di layar. Ya, the Christ kalender Sang Pencipta. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari keenam, hari ketujuh. Itu bentuk bulan. Ini untuk bulan ini ya. Ada bikin untuk bulan ini. Kau lihat ini. Ya, sahabatnya itu tanggal berapa? Ya, sahabatnya di tanggal berapa? Tanggal 8. Kau lihat ini kalendernya. No. Bulan berapa ini? Bulan 11. Ya. Nih, tanggal 8 sahabat. Kau lihat ini. Ini bukan hari Sabtu. Kalendernya mana? Ini kalendernya. Saya kasih lihat kau hari ya. Sebentar. Saya kasih lihat kalender. Ini kalendernya, kalender Israel. Kau lihat ini. Ya, Ari ya. Sudah lihat Ari? Coba kau lihat kalender. Sama dengan kalendernya kita enggak? Coba Ari. Ari. Kalendernya sama enggak? Beda ya? Beda ya? Oh, saya nggak bisa memahamin kalendernya. Iya, beda-beda kali. Saya nggak bisa memahamin kalendernya. Beda. Nah, kalau kau menghitung sahabat, Ari, di sana Israel kalau hitung kalender begini, bulannya tiap bulan tidak sama, tanggalnya berbeda. Kalau kita di sini mungkin Indonesia yang saudara-saudara kita ya akhir Sabtu, tapi kalau mau perhitungan orang Yahudi, mereka punya sahabat, mereka ikut bulan, ya, karena tanggal dalam Mazmur 100, ya, yang tadi saya kasih tahu Mazmur 104 ayat 19, perhitungan kalender itu, dan orang Yahudi punya Tuhan tidak pernah mereka mengutuk jadi kera. Sebentar Pak Bom. Ya? Saya potong sebentar. Sebentar, saya belum selesai. Sebentar. Tentang kalender. Sebentar. Soalnya kalender sama kalender kamu ya. Sabar, saya hapus ini dulu sebentar. Tentang kalender sebentar, Ari, sabar. Jangan dihapus lah, saya mau tanya. Sabar dulu. Kau lihat saya ini orang hamba Tuhan yang ini ganteng ini, kau lihat kemarin. Sini santai ya. Kau lihat. Kita bukan. Saya bukan di kitab, saya pelayan Tuhan. Saya pelayan, melayani jemaat-jemaat. Kalau Anda, saya panggil Anda punya semua saya panggil Anda punya orang-orang yang termasuk Jonitan, Ustadz Kainama, Zuma, semua yang malam ini dengar saya tantang kalian Alkitab. Saya tidak akan tanya satu ayat pun Al-Quran atau hadis. Saya tidak pernah mau tanya. Saya akan ajar kalian masalah Alkitab. Panggil orang yang netral, datang ke sini. Saya akan panggil Geva, orang Israel asli. Mau Zuma kah, siapa Simsalabim kah, datang ke sini bahas Alkitab. Jangan mempremi kalian ahli Alkitab. Saya bukan ahli, tapi mari. Saya akan bahas 100 ya
Saya akan bahas 113 ayat ya. Oke, 113.000 ayat. Oke. Saya bukan orang hebat, tapi mari kita bahas di sini. Ya, nggak usah. Jadi ingat, orang Israel punya Tuhan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, tidak pernah mengutuk bangsanya menjadi kera. Sekarang Anda tunjukkan orang siapa yang pernah jadi kera sampai sekarang. Silakan, Anda tunjukkan. Saya minta Anda tunjukkan kera siapa. Silakan. Tunjukkan bukti ada orang jadi kera. Silakan tunjukkan. Bukti itu sudah tidak ada karena kera yang dikutuk itu, bentar kata dong. Kera yang dikutuk itu matinya dalam beberapa hari. Mereka tidak turun temurun. Mereka itu tidak turun temurun. Jadi kera yang sekarang itu bukan orang Yahudi. Orang Yahudi yang dikutuk jadi kera itu meninggal dalam beberapa hari. Jadi kalau misalnya mana dalilnya? Mana dalilnya? Diminta sampai sekarang itu enggak. Mana dalilnya? Sekarang itu bukan orang Yahudi. Aduh, parah. Dalilnya ada di Indonesia sekarang. Saya mau tanya mana dalilnya? Ari. Mana dalilnya? Tadi dulu. Ari. Kau lihat ya. Saya nanti boleh bertanya. Enggak, saya tadi bilang saya boleh bertanya. Karena kau jawab salah. Ari, kau tidak bisa tunjukkan kera. Ari, dengar. Kera-kera ini yang kalian kutuk. Ari, dengar. Kera-kera ini yang kalian kutuk, yang kalian tidak bisa menghancur selama kan perang Yom Kippur. Perang 6 hari. Kalian tidak bisa mampu mengalahkan dia. Kera-kera ini yang kalian bilang, kamu lihat ayatnya, saya kasih 7 ayat. Ya. Kau lihat, yang menciptakan dunia ini sampai berkembang, yang menciptakan nuklir, yang menciptakan segala-segala teknologi. Ini ayatnya. Saya akan tunjuk kau ayatnya ya. Kau lihat itu. Yesaya 27 ayat 6. Pada hari-hari yang akan datang, ini Yesaya tahun 700 sebelum Masehi. 700 lebih sebelum sampai 800 Masehi. Oke? Yakub akan berakar. Ingat, Yakub ini ada Israel. Akan berakar. Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Laptop, StreamYard, YouTube, orang Israel, bukan orang Arab Saudi. Minta maaf ya. Minta maaf. Oke, lanjutkan. Silakan. Sudah Pak, sudah. Enggak perlu minta maaf juga. Itu dalilnya mana tadi? Ya. Pak, sebentar. Jadi, masalah hari itu. Jadi begini, sebentar. Pak Momon, tadi kan Pak Momon tolong tunjukkan kalender. Pak Momon tolong Pak Momon diskusinya pusing jadinya. 15. Pak Bom. Bentar, saya mau nanya dulu Pak Bom. Pak Bom tadi katanya mau mengizinkan saya bertanya setelah Pak Bom selesai mengatakan. Saya mau diskusi sama Pak Arif, Pak. Tolong tunjukin kembali kalender yang tadi yang ada tanggal 1, 8, sebentar ya. 16. Hari sebentar kita kasih Sunggokong dulu. Sunggokong nggak pernah tanya. Kita tanya Sunggokong dulu. Orang tua mau nanya tentang. Iya, satu-satu bicaranya ya. Bapak. Sebentar ya. Sebentar kasih orang tua dulu. Orang tua nggak pernah tanya kau. Sunggokong kenapa Sunggokong? Ya, silakan. Nih, yang bikin kayangan hancur nih. Mana? Bikin kayangan hancur tuh. Kayangan aja bikin kacau balau tuh. Tuh lihat fotonya, foto saya tuh. Mana? Sebentar. Yang bikin kayangan hancur. Oh iya. Ayo. Oh ini ya. Yang kera ya. Ya betul ya. Yang dikutuk ya. Itu yang bikin hancur kutuk ya. Iya betul. Ya memang betul. Itu yang dikutuk jadi kera ya. Saya ketawa aja lah. Betul. Iya betul. Iya ini kera ya. Yang dikutuk jadi kera ya. Oh, sabar tahu ini. Saya mau bertanya sama Pak Bomo. Pak Sunggokong sudah tentang kalender sahabat. Saya mau diskusi sama Pak Arif. Tadi Pak Bomo ketika lagi enggak Bu Agres sebentar banget. Tadi Pak Bomo katanya memperbolehkan saya bertanya tentang sahabat setelah Pak Bomo menjelaskan semua yang Pak Bomo mau menjelaskan. Saya tadi saya mau menyetop tentang kalender sahabat. Kau jawab dulu masalah kira dalilnya. Kau terus tunjukkan. Enggak. Mana kira Pak Bomo, saya tanya. Jangan kaburin topik. Bukan hari Sabtu atau bukan 7 hari. Jangan lari. Kau tidak paham sahabat. Enggak. Kau tidak paham. Ini bukan kitab kalian. Kalian tidak paham. Sekarang saya tanya dulu. Sekarang ini tanggal, sebentar saya tantang Anda. Sekarang tanggal Gregorian, sebentar. Anda mau tanya saya toh? Sekarang saya tanya Anda.
Sekarang tanggal 10 November. Kalau tahun Israel jatuh di bulan berapa, tanggal berapa? Silakan. 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 Anda mau tantang saya kan? Oke, silakan. Silakan. Ayo. Silakan. Ya. Tadi Pak Bambang bilang bahwa hari Sabat itu bukan setiap hari Sabtu. Tapi Pak Bambang memberikan kalender tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15. Itu kalender Yahudi yang makanya saya mau nanya masalah kalender. Ya tidak usah tanya kalender. Sekarang saya mau tanya. Kamu mau tanya, saya tanya. Ya. Iya, sekarang saya mau tanya yuk. Sekarang ini bulan November. Sekarang kau dengar. Sekarang bulan November. Kan kau hebat, makanya saya mau tanya. Bulan November. Sekarang tahunnya Yahudi bulan berapa, tanggal berapa? Pak Bombom jangan lari ke tanggal dulu, monyet. Iya, monyet dulu. Nih, kau lari ke sini dulu. Apa Tuhannya sama? Ini. Ayo, mana? Ini Sunggokong punya nih ya. Kalau bicara jadi bukti maksudnya gitu loh Pak. Kayak bukti, pakai data yang akurat, jadi jelas informasinya gitu Pak Ari ya. Justru itu yang saya tanyakan tentang masalah hari Sabat. Iya, bukti monyetnya kenapa yang dikutuk? Yang jadi kerak mana? Yang jadi kerak mana, Ari? Mana jadi kerak? Orang yang jadi kerak mana? Nah, mana? Jadi intinya Tuhanmu sama Tuhan Kristen jauh bagaikan langit dan bumi. Memang tidak sama. Nah ini yang mau saya tanya Pak Ari gitu loh Pak. Sebentar ya, saya izinkan saya ya. Yang Kristen pun nggak perlu memaksakan, yang Islam pun nggak perlu memaksakan. Ya, Pak Ari, selamat malam Pak Ari. Dia bilang sama Pak Ari, Pak Sunggokong. Dia yang makan dulu Pak Sunggokong. Udah Pak Sunggokong turun aja kalau nggak mau. Ya kalau Pak Sunggokong nggak suka turun aja. Oke, saya diskusi dengan Pak Ari ya. Sebentar ya, sebentar satu-satu ya. Oke, terima kasih Pak Bobom. Shalom sebelumnya, shalom semua. Ya, malam Pak Ari, siapa? Nggak bisa. Jadi kita diskusi di sini sama-sama. Halo. Iya Pak Sunggokong. Ya, saya juga tidak. Ya sudah, Pak Sunggokong diam ya. Orang sudah tenang. Iya Pak. Sunggokong diam ya. Sudah, ini ada keranya nih. Nah, ini keranya. Sunggokong punya kera ini. Nah, ini ada nih kera. Oke, silakan, Bu Abre. Oke. Ibu sebentar Ibu Abre tolong baca satu ayat ini baru lanjut ya. Ibu Abre tolong baca. Boleh Pak. Nah, silakan. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Jadi orang Israel tidak pernah panggil Allah ya. Orang Israel panggil Yahweh, Elohim, Abraham, Ishak, dan Yakub ya, Arya. Nggak ada pernah panggil Allah ya. Orang Israel itu fanatik. Mereka panggil Elohim, Hashem, Melek, Avinu, Abba, Dedi, Oke. Nggak ada kan? Namanya mereka banyak Pak. Namanya mereka banyak tapi hakikatnya satu. Itu sebutan. Oke. Iya. Namanya tapi hakikatnya satu. Namanya satu. Orangnya banyak. Namanya satu, sebutannya banyak, 99. Asmaul Husna aja 99. Oke. Sekarang saya tanya Pak Ari, boleh ya? Boleh ya? Iya. Ya, Pak Ari. Jadi saya menghargai Pak Ari, kalau Pak Ari mengimani Allah, mengimani Isa, mengimani Muhammad, silakan. Tapi jangan disamakan kepada Tuhan kami. Karena kalau Bapak Ari menyamakan, nanti jatuhnya dalam iman Bapak musyrik. Karena Bapak tidak mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak. Melainkan Allah sebagai pencipta Bapak. Correct? Betul? Mau dia percaya. Betul, Pak Ari? Percaya. Itu gini Bu. Tuhan Bapak yang Bapak. Sunggokong, kami ini memperjelas, bukan memaksa Sunggokong. Saya tidak memaksa Pak Sunggokong ya. Saya tahu apa yang harus saya bicarakan. Ya. Oke, Pak Ari tinggal jawab saja. Kalau Pak Ari mengimani atau menyamakan Tuhan, sebentar. Kalau Pak Ari menyamakan Tuhan kita sama, itu jelas tidak sama karena kami mengimani Tuhan Yesus.
kami mengimani Tuhan Yesus, sedangkan Pak Ari tidak mengimani Tuhan Yesus. Yang Pak Ari imani itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Pak Bom, saya mohon maaf, minta tolong dibukakan 2 Korintus 4. Oh, Tuhan Bapak sih. Sebentar. Ari, bentar, Ibu Abel tolong baca ya. Ari. Hakikat Tuhan Bapak dalam Kristenan apa, Pak? Saya yang lain-lain, Pak, fokus saja. Ari, sebentar. Orang Israel, kalau saya mulai buka kitab Daniel, dengar. Dengar, Ari. Sebentar, Pak Bom, jangan dipotong dulu. Sejak saya tanya sama Pak Ari, sejak kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk baptis? Seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk syahadat? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk syahadat dalam nama Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak sama, bukan? Tuhan Yesus perintahkan untuk baptis. Tuhan Yesus perintahkan untuk mengabarkan Injil kerajaan surga. Allah. Bukankah beda, Pak Ari? Seluruh para nabi dan rasul itu dakwahnya satu, Bu. Sebentar. Oke, sekarang saya tanya sama Pak Ari, di mana ayatnya dalam Quran Isa perintahkan untuk baptis? Sekarang saya tanya sama Pak Ari, kalau Pak Ari menyamakan, saya tanya sama Pak Ari, satu-satu Pak, di-mute dulu Pak, saya nggak bisa komunikasi kayak gini. Saya tanya sama Pak Ari, di mana perintah Isa dalam Quran perintahkan untuk baptis? Dalam Quran ya, karena saya menghargai Pak Ari loh. Pak Ari mengimani Isa Allah Muhammad. Karena Isa itu iman untuk serap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Yahweh. Oke, saya jawab. Nabi Isa itu adalah Rasul, dan Rasul Nabi Isa itu tidak menyuruh kita nggak kenal. Isa beda. Isa kita nggak kenal. Saya tanya sama Pak Ari, di mana dalam Ane budullah wajitani butogut, seluruh nabi dan rasul itu dakwahnya. Sebentar Pak Bom. Kalau Pak Ari menyamakan Tuhan kita sama, berarti Pak Ari musyrik. Berarti Pak Ari mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya Pak Ari dan juru selamat Pak Ari loh. Karena kita tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam iman kita ya. Tapi kalau Pak Ari masih memaksakan juga, berarti Pak Ari sudah murtad. Apa yang Bu Aubrey itu hakikatnya? Bukan masalah hakikat Pak, ini masalah in general. Yang kedua, Pak Ari sudah menyamakan antara Yahweh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu jelas tidak sama. Ya. Karena Tuhan Yesus perintahkan untuk baptis loh, bukan syahadat. Sama. Tapi enggak, mana saya tanya sama Pak Ari, kalau Allah perintahkan untuk baptis. Sama. Pak Ari tadi mengatakan sama. Di mana? Di mana ayatnya dalam Quran? Dalam Ibu Abre. Di mana ayatnya dalam Quran Allah perintahkan untuk baptis? Di mana ayatnya dalam Quran Allah perintahkan untuk baptis? Karena tadi Pak Ari mengatakan sama. Sekarang saya minta datanya di mana di Quran. Kalau Anda tidak bisa menjawab, berarti Anda sedang menyampaikan hal yang dusta. Ya. Jadi bicara sesuai data saja. Nggak bisa, karena iman Islam itu harus syahadat, bukan baptis. Kamu jangan bohong. Jangan bohong, Pak Ari. Iman Islam itu harus syahadat, dan saya menghargai itu. Bukan baptis. Tidak mengatakan masalah syahadat, tapi tentang hakikat ketuhanan. Tadi saya tanya sama Pak Ari, di mana dalam Quran, karena Tuhan Yesus perintahkan untuk baptis, di mana di Quran ayatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar. Di mana ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk baptis? Pak Ari bilang tadi katanya sama. Di mana ayatnya? Makanya saya bilang, baptis dalam nggak usah, saya minta data aja. No. Saya nggak mau excuse lain. Kami adalah nabi. Tidak. Saya bagi kami adalah itu adalah nabi. Nabi saya tidak mau pakai excuse lain, Pak Ari. Fokus saja, nggak usah loncat. Fokus saja. Kepada Ibu, fokus saya adalah Tuhan Bapak Ibu dengan Allah itu sama apa beda? Ibu Abi sebentar ya. Ibu Abi sebentar. Saya mau jebak dia dulu. Sebentar. Ari, kau lihat ya. Ari, kau lihat ya. Ari. Iya Pak. Bukan Yesus saja suruh baptis. Ari, sebentar.
Sebentar. Nabi Musa menyuruh baptis. Kau mau lihat? Saya kasih ayat ya. Kau melihat saya kasih perjanjian lama? Ya? Nabi Musa saja suruh kalau dalam Taurat aslinya ada nggak Pak? Taurat aslinya ada. Kau ikut saya ke Israel. Kau tidak akan pulang kalau kau bilang, Abraham berbeda, bukan orang Israel. Abraham pernah dibakar. Kau tidak akan pulang. Pak Bomo mau saya nggak pulang, tapi jadi jelas mau ngajak-ngajak saya ke Israel. Karena kau bilang, sejarah ini salah kitab Taurat. Kitab Taurat ini kalau sudah dirubah, dengar. Kitab Tauratnya kami, kalau kami sudah rubah, itu haknya orang Israel. Kami tidak akan bisa pulang. Ya, kau dengar paham gak tidak? Aduh, kami ini sedikit, Nggak gini. Jadi jelas Pak Bomo mengajak saya ke Israel, saya mau. Tapi jangan bilang fokus saja kalau saya nggak balik. Kalau kau bilang gini, maksud saya begini. Kau kalau ke Israel, habis kau ke Israel, kau bilang kitab Alkitab, kitab Taurat ini berbeda dengan Israel punya. Aku tidak pulang itu kau tidak akan pulang itu. Pak, iya Pak Bomo minta tolong dibukakan pulang. Saya cuma Hari, kau lihat saya kasih lihat ayatnya, kau lihat ini. Kau bilang Tuhan sama. Sedangkan Nabi Jadi beda Musa, ya Pak Arya. Dengar. Kau cabut kau punya kata-kata. Kau lihat ini. Apakah kalian melakukan ini? Ini masih perjanjian lama. Ini masih perjanjian lama. Dengar Hari, kau dengar. Jadi Allah itu syahadat ya Pak Arya, bukan baptis ya. Kau dengar ini Hari, Tuhan sama bagaimana? Apakah Nabi Musa kalian ikut acara ini? Nih. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah mereka kepada mereka air penghapus dosa. Hari, kau mau lakukan penghapus dosa nggak? Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Hari. Di dalam Islam itu wudu itu menghapuskan dosa loh Pak. Percikan air. Kamu ada ini kan tidak? Ada kan tidak? Percikan air itu. Enggak, di dalam Islam itu mengambil air wudu itu menghapuskan. Wudu beda sama percik Pak. Gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Wudu beda. Bohong aja. Ayatnya. Ayatnya. Ada dalam ayatnya dalam Al-Quran mana? Ada dalam hadis. Islam wudu silakan dan gitu. Tapi jangan disamakan gitu loh Pak Ari, maksud saya. Al-Quran dan hadis itu dua pegangan saya Pak. Terserah Bapak tidak mau mengimani itu urusan ya, Bapak. Silakan kalau iman Islam wudu seperti itu ya tidak apa-apa, tapi jangan disamakan. Iya kan tadi kan gitu pertanyaannya Islam ada air nggak? Kalau di dalam Islam itu ada air, di mana wudu itu bisa menghapuskan dosa juga. Bobri bisa. Bobri bisa. Yang saya mau tanya di sini adalah apakah sebentar Ari, saya ngomong dulu. Kok Ari ngotot bener? Enggak, saya cuma mau tanya ini. Kok Ari ngotot banget nyamain ya sama Tuhannya Ari sama Tuhannya Kristen. Orang Kristen ibaratnya nih kalau pacaran sebentar lu, orang Kristen dengan Islam ibaratnya kalau lagi pacaran, ini orang Kristen perempuan udah ogah bener ngelihat lakinya. Kok kamu nguber-nguber? Saya cuma tanya kenapa kamu ngotot. Ali Imran ayat 64. Udah saya jawab, masih muter-muter. Coba Ali Imran ayat 64. Apa bunyinya? Sebentar Pak Bom. Ali Imran. Sebentar. Apa? Coba kamu sebutin aja. Hari. Ngotot banget. Kau lihat ya, orang-orang dulu, zaman dulu, baptisan kita Kristen itu mengenal baptisan secara alkitabiah. Pertama, baptisan Musa, baptisan Yohanes pertobatan. Yang ketiga adalah baptisan Roh Kudus. 3 ya. Itu diajarkan oleh Elohim, Abraham, Ishak dan Yakub. Kau lihat, saya kasih tunjuk Nabi Elisa. Nabi Elisa jaraknya dari kau lihat ya, dari Tuhan Yesus 1000 tahun lebih. Saya kasih lihat kau ya. Kau jangan jauh, jangan karang-karang di sini ya. Saya kasih lihat ayat. Kau lihatin ya. Apakah dia menyelam 7 kali itu ambil air wudhu? Kau lihat ini. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Namanya lahir baru. Dibaptis 7 kali di Islam orang Yahudi. Hari kau beda tuh aja. Masa apa kau diselam? Islam? Tidak. Kau dipercik darah? Tidak. Masa kau dipercik darah? Beda antara wudhu dengan baptis beda. Kalau wudhu memang cuma Islam.
Tuhan Bapa itu sama nggak? Hakikat Tuhan Bapa itu seperti apa? Saya tanya. Ya intinya nggak usah ke situ. Intinya tadi kamu jangan menyamakan itu aja. Nggak usah jadi pengemis. Nggak usah lari. Itu bukan Allah Bapa. Makanya tidak ada satupun ayat Al-Quran mengatakan Allah itu Bapa. Tentang Ali Imran ayat 4. Ya tunjukin ayatnya. Hari. Sejak kapan mukmin manggil Allah Subhanahu wa taala Bapak? Pak Bom, biar dulu sebentar Pak. Dia sama saya dulu. Biar Pak. Sebentar. Sudah penggugat, sabar. Sejak kapan Pak Ali panggil Allah Bapak? Jangan satu-satu lah, satu-satu. Tapi katakan Bapak bagi Kristen seperti apa? Nih, yang dikutuk ini, orang Israel yang dikutuk ini. Ini ya. Pak Budiman baca. Ngotot Ali Imran nih, baca. Iya, buka. Ya, baca. Makanya Kalidra kan nanya baca. Enggak, kamu soalnya kamu ngemis banget disamain. Iya, jadi saya mau coba. Itu adalah keyakinan saya. Itu adalah keyakinan saya. Jadi kalau saya berbeda. Nasrani bukan Kristen, Pari. Pak Bom, sebentar Pak Bom. Sebentar Pak Bom, biar aja. Coba kamu baca. Ini Ali Imran yang kamu ngototin itu coba. Ayatnya kecil banget itu. Hah? Ayatnya kecil. Ayat berapa? Ayat 64. Ayat 64. Nah, tuh baca. Naikin dikit. Oke. Oke. Itu mah turun, Pak. Ya, baca. Ya, baca. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah Stop dulu. Ahli kitab ini siapa? Enggak. Sebentar, saya baca dulu semua. Ahli kitab siapa ini? Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah Muslim. Oke, ahli kitab ini siapa? Ahli kitab siapa ini? Ahli kitab itu adalah orang yang memegang di sisi mereka itu, mereka katakan bahwa kita punya kitab dari Tuhan mereka. Itu adalah kitab. Kitabul ini yang di ayat ini yang diturunin oleh Allah kitab bukan? Apa maksudnya? Ya Quran itu kitab bukan? Kitab. Ya sudah, itu kan bagi Tuhanmu dan bagi kamu. Nggak ada di sini kata orang Kristen. Oleh kitab ini itu umum, tidak cuma untuk Kristen. Iya umum. Terus kenapa kamu ngemis? Kenapa ngemisin? Tuhan kamu sama loh. Tadi kamu bilang Tuhannya sama. Saya berkeyakinan. Aku yakin bahwa Tuhan Bapa hakikatnya beda. Orang itu keyakinan saya. Itu adalah keyakinan saya. Papa mau beda, mau 1000 kali mengatakan beda. Beca sama Mercy. Beca sama Mercy, Bu. Yang orang Kristen itu Mercy. Ini ahli kitab beca sama mobil Mercy beda. Ari Kalidara turun satu ayat. Jangan ngemis-ngemisin, minta disama-sama. Gimana sih Fahri? Saya tidak mengemis. Itu adalah keyakinan saya. Iya, semua di dalam kesatuan. Semua yang ada dalam Untuk apa nanti dikatakan ada musyrik? Ari, keyakinanmu silakan Ari. Karena itu bisa dikerjakan. Keyakinan kamu silakan. Kamu sama-samain. Keyakinanmu sendiri silakan. Jangan disama-samain. Antara Tuhan Bapa sama Allah itu. Sebentar. Ari diam ya. Ari, kau lihat ini, Nabi Musa diperintah oleh Elohim Abraham, Ishak dan Yakub memerintahkan kepada Nabi Musa. Kau lihat, saya baca ya. Saya kasih kau 3 kitab. Lihat, saya kasih kau. Udah Pak Bom udah masuk ke sebentar. Biar yang di rumah tercerahkan. Biar ini untuk anak-anak Tuhan yang jauh daripada Elohim Abraham, Ishak. Kalian dengar Pak Bom ini hamba Tuhan untuk kalian cepat diselamatkan.
Kau lihat ini ya, ini kitab dari Nabi Musa. Kau lihat. Kalau Ari kau bilang palsu, kau ikut saya ke Israel. Israel, puji Tuhan, kami punya rencana dan palidara. Nanti saya ajak Anda dengan Aditya kita ke Israel. Ayo ajak saya juga mau Pak. Ayo jalan-jalan, kita jalan-jalan ke sana. Tapi jangan doain saya nggak pulang. Oh ya, pasti nggak pulang. Kamu bilang Yahudi jadi monyet kok. Loh, saya nggak akan ngomong. Saya tidak akan ngomong di sana. Saya mau membuktikan. Saya mau tunjukin. Nanti kalau di sana tuh gereja banyak ya, Arya. Iya, gereja ya. Iya. Ayo mari kita ke sana. Saya tantang kau nanti dah Aditya sabar. Kau berdiri di tembok tatapan baru kau bilang begini. Hari kau bilang begini. Bapak Abraham pernah dibakar. Oh, kau nggak pulang itu. Kau nggak pulang ya. Oh kan, Pak Bom doain saya nggak pulang kan. Nggak main-main. Oke, ini kau dengar ya. Ini kitab Nabi Musa. Nah, kita bercanda ya. Kau jangan tegak. Engkau harus, ini Tuhan Elohim Abraham Ishak berkata kepada Nabi Musa ya, berfirman kepada Nabi Musa. Engkau harus takut akan Tuhan Elohimmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya, bersumpah. Orang Yahudi tidak bisa mencari Tuhan Allah lain. Ya. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu. Ingat. Israel, di sini bangsa-bangsa sekelilingnya bangsa apa? Itulah terjadi perang Yom Kippur. Ya. Mereka kurung Israel. Oke, paham? Nah, kau dengar. Ya. Ya. Ayat 15. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Ingat, ini kitab Ulangan. Tidak boleh orang Israel menyembah Tuhan Elohim lain dari bangsa sekeliling Israel. Tidak boleh. Kau lihat ya. Ini. Dan tadi lagi saya kembalikan di Keluaran 23. Bagaimana menyebut nama Tuhan lain? Tidak boleh. Bangsa Israel tidak boleh menyebut Tuhan Allah lain. Ini nih. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulut. Tidak boleh. Lihat, ini kitab Taurat. Saya buka di kitab Mazmur yang kalian bilang Zabur. Ya, ya. Ya, saya buka di Mazmur 147 ayat yang ke-19 hingga ke-20. Kau lihat ini ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Yakub itu adalah Israel. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya adalah, hai mari lelu memuji, ia adalah Yahweh. Oke? Sudah 2 kitab ya. Saya kasih kau kitab. Nah, itu di dalam Islam itu kalau subhanallah itu artinya mahasuci. Kitab Nabi sebentar. Saya kasih ambil kau dari kitab para Nabi. Sebentar. Yuk, hanya beda bahasa doang dari kitab Nabi ya. Sebentar. Kitab Nabi ya. Lihat. Kalau sabar. Kan ya Pari musyrik. Itu lihat ya. Lihat ya, keselamatan datang dari mana? Kau lihat ini ya. Sudah 2 ya. Kitab Taurat, kitab Mazmur ya, Mazmur kau bilang Sabur, sekarang saya kasih kitab para nabi. Kau lihat ini ya. 2 Raja-Raja 5. Kau lihat ini. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia di depan Elisa. Elisa ini nabi dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Oke, sudah Israel. Oke, kau lihat ya. Jadi Ari terserah, Ari mau menyembah Tuhan terserah, Tuhan Pak Ari terserah. Lihat, saya ambil dari Injil. Kau lihat, saya ambil dari Injil ya. Saya ambil dari Injil. Sudah 3 ya, 3. Lihat, 4 kitab. Alkitab terdiri dari kitab Taurat, Mazmur, kitab para nabi dan Injil. Lihat, Injil ada 4 kitab. Lihat. Kamu menyembah, Ari kamu menyembah, saya ganti saja Ari ya. Ari menyembah apa yang tidak Ari kenal. Pak Bom, teman-teman semua di sini, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kata Yahudi siapa? Kata siapa, Mak? Injil. Ini Injil. Saya kenal Tuhan, Pari. Karena iya, beda Tuhan. Kalau Pari
Kalau Pak Ari di Islam mengimani Allah, silakan. Gitu ya. Sorry Pak Bom, saya harus tegas bentar Pak Bom ya. Jangan samakan. Karena dalam saya tanya, hakikat orang dalam kekristenan itu apa? Kagak ada mau jawab tadi, nggak dijawab-jawab. Nih, sebentar Ari. Ari. Kelebihan Ari, diskusi itu begini Ari, pakai dalil. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Banyak sekali di dalam segala hal yang pertama-tama. Sebab kepada mereka lah, mereka ini orang Yahudi, dipercayakan firman Allah. Ari, semua teknologi yang ada dalam dunia ini, kalau kau buka ayat satu-satu, mereka sudah dinubuatkan untuk menciptakan itu. Terus salah satunya tadi saya kasih tunjuk dalam Yesaya 27 ayat yang ke-6. Masih banyak ayat dari Mazmur saya bisa tunjukkan. Tapi nggak usah lah. Kau diskusi tidak pakai dalil, jadi kepala saya sakit. Pak Bom, tolong ya, share screen saya, Pak. Pertanyaan saya tadi kagak dijawab. Nih, saya jawab ya. Sebentar, saya jawab ya. Belum terjawab. Ya, sebentar. Bu Obri sebentar, saya mau tanya, ini Injil Barnabas yang dibuang di sampah. Coba Ari baca, ada nggak sama nggak nih sama kitab Ari? Ini Injil yang sudah dibuang. Ya, Injil yang sudah dibuang di tempat sampah. Coba kira-kira ada nggak yang sama nih dengan isi kitabnya Ari? Silakan, Ri. Saya tidak pernah mempelajari kitab-kitab Bapak. Pertanyaan saya adalah sama pertanyaan saya, Ari. Pertanyaan saya, ada nggak tulisan ini di dalam kitabnya Ari? Inilah isi Injil Barnabas. Satu ini aja saya buka. Nanti saya buka. Tadi saya kasih live, saya buka pengajaran ini. Saya buka semua isi dalam Injil Barnabas saya. Coba saya cuma minta satu aja, Ri, ada nggak tulisan ini di dalam kitabmu? Ari. Halo. Ya, Ari. Halo. Iya, halo. Ada nggak tulisan ini di dalam kitab kamu, Ri? Tulisan yang mana, Pak? Yang coklat kuning ini. Orange. Iya, yang coba ada nggak di dalam kitab kamu? Maksudnya saya nggak paham dengan pertanyaan Bapak. Ya, baca kalau ada secara letter lah, kalau ditanyakan sama secara letter lah, belum tentu sama. Oh, belum tentu sama. Saya bacain deh. Ya, saya bacain ya. Saya bacain, nanti saya buka ayatnya di dalam kitabmu, sama apa enggak. Ya, ini Injil yang sudah dibuang di tempat sampah. Ya. Untung saya masih simpen satu, Injil Barnabas namanya. Serta tentara-tentara Rom itu menyerahkan Yesus ke tangan mereka. Adalah Yesus sedang sembahyang di kebun di tepi bilik di mana murid-muridnya sedang tidur. Maka manakala ia menyadari dengan tentara-tentara itu, timbul ketakutan dia. Lalu ia masuk. Yesus sangat ketakutan, Pak Bom nih ya. Ini Yesus sangat ketakutan sekali. Kayak melihat kayak maling melihat polisi. Timbul ketakutan lalu ia masuk ke bilik. Maka manakala Allah melihat bahaya yang sedang hendak menimpanya. Halo, Pak Bom. Ya, Allah melihat bahaya yang sedang hendak menimpanya, ia mengutus malaikatnya yang berempat.
Lalu mereka membawanya melalui jendela ke langit yang ketiga. Diangkatlah Yesus ke langit yang ketiga, diselamatkan. Maka manakala Yehuza, pengkhianat yang masuk ke bilik, Allah mengubah dengan satu mukjizat akan rupa dan suaranya. Lalu jadilah ia benar-benar serupa Yesus yang diserupakan. Coba Ari. Kalimat yang terakhir. Loh, kalau gini, kalau kalimat terakhir itu saya adalah saya buka ayatnya. Enggak, biar jelas. Enggak, saya ada ayatnya. Tapi tidak ada bahwa saya buka dulu sebentar. Diangkat ke langit ketiga. Ari, biar kita buka sama-sama ini, biar jelas. Tapi tidak ada ayatnya diangkat ke langit ketiga. Langit ketiga, langit ketiga ada. Isa diangkat kemana? Bisa diangkat kemana? Sembunyi, Pak. Sembunyi. Oh, sembunyi. Sebentar. Pak Bom, sebentar dulu Pak Bom. Tenang aja dulu. Kita lihat. Jadi kita sama, biar Ari ini kita karungin dulu. Ya, siap. Bungkus. Bongkos. Ya. Jadi saya mau tanya sama dia aja, ada nggak di dalam ininya? Dia mau ngaku jujur apa enggak? Tapi kalau dia nggak mau ngaku jujur ya saya bukain. Ya saya. Bom. Sebentar. Sama Bobri, Sebentar, Bobri sama itu tenang-tenang aja dulu, minum-minum kopi dulu yang lain. Kita mau ini kan Pak Bom. Masuk karung. Kasih masuk karung dulu nih, biar yang lain masuk juga. Jadi biar sama gitu loh. Kan Aditya sudah masuk karung, Aditya, Madia sudah. Oh, Aditya udah dari kemarin, tinggal Ari aja. Siapa tadi namanya? Said ya tadi. Yang Ali Said itu. Iya, Ali Said itu. Iya. Sebentar, mana ini ayatnya ya? Sabar dulu Ari. Ya agak susah juga. Nah ini. Pertentangkan saya tentang apa yang saya yakini, tapi ya nggak ini. setuju. Aku bingung. Pak Bom, QS Anissa ya saya bacain ya nih, karena nggak bisa buka biar kita bandingin sama situ ya. QS berapa? Anissa QS 4 ayat 157. Kata QS 4 ya. QS 4 ayat. Iya, ayat 157 itu satu, nanti ada lagi. Ya, sudah saya buka ya. Bentar saya buka. Nah, ini. Oke, ini kitabnya Ari. Ari baca ya. Ya. Aduh, siapa ribut lagi tuh? Siapa yang teriak? Siapa yang teriak itu? Bobre. Bukan saya ya. Bukan saya ya. Bobre. Pak Mordekai ini. Buti itu. Bukan saya. Buti itu Buti. Betul Bauti. Bauti teriak. Tadi mute lagi manggil anak saya tadi, sorry. Iya. Silakan. Saya nyimak aja ya. Ya, nanti jangan teriak-teriak tadi di sini. Bauti. Ya. Tadi siang itu tiga orang di karungnya ya. Siapa tuh? Si Adit ya? Aditya, Made ya semua kita Ibu Sofia tuh kita semua karungin mereka bertiga. Coba daripada di karung lagi dia dibaptis dia. Daripada di karung mendingan dimasukkan dalam sarung. Coba nih. Coba. Kalau masuk ke dalam sarung nanti takutnya ada yang berdiri, Pak. Coba Ari pikiran cerdas saja Ari ini. Ari coba baca Ari. Ari baca. Kalau lagi dalam sarung saya kan bisa berdiri. Iya, silakan. Ya, saya baca. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai, yang diserupakan. Kalau di sini di Al-Quran yang lain diserupakan. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentangnya, tentang pembunuhan maksudnya. Selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mereka mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuhnya.
Ya, jadi diserupakan ya nih ya kata kuncinya. Coba Pak Bom yang tadi ada lagi langit buka. ketiga nggak Pak? Ada langit ketiga nggak? Iya coba. Jadi Ada saya langit mau ketiga tanya, nggak? Ari saya cuma mau tanya, ini ngikutin yang ini atau yang ini yang tadi ngikutin ini atau ini yang ngikutin ini? Coba tidak ada yang mengikutin Pak. Yang benar itu ini mengikuti itu, ini mengikuti ini. Iya. Saya buka lagi Pak Bom. Ini kita bahas dulu nih. Saya buka lagi ya. Saya buka lagi ayatnya. Sebentar Pak Bom. Sabar. Ini seru nih, makin seru nih kalau begini. Jadi biar Ari kita karungin dulu. Saya belum bicara saja sudah seru, apalagi kalau saya bicara. Aduh, benar kalau Pak kalau Pak Mordekai bicara lebih seru lagi Pak. Aduh, elah sebentar Pak. Oke, ya kita lihat. Habis Pak Cil saya yang karungkan si Ari ya. Ari itu Jabra mau jawab itu. Pak Mordekai apa Alidara motong-motong aja. Enggak, sebentar. Saya baru masuk. Iya, sebentar. Pertanyaan saya cuma satu. Apa tuh hakikat? Rupanya yang dikutuk jadi kera itu orang Israel ada nih ya, orang Israel ini nih. Parah ini hari ini. Ini Pak Bom coba. Pak Bom di share screen lagi Pak. Coba tolong. Mana ini kita ada. Sebentar ya? Kita lihat. Yang ini ya? Itu. Kita lihat. Terakhir minum obat kapan? Itu Pak Bom share screen saya. Sudah minum Kalpanax? Pak Bom share screen saya nih Pak Bom. Oke, siap. Saya mau tanya Ari, ada nggak kira-kira di dalamnya? Coba Pak Ari, coba baca. Telah datang sekumpulan dari kaum Yahudi kepada Isa. Mereka menanyakan mengenai nama nabi yang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Maka jawaban Isa bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan nabi pada akhir zaman, dan ia meletakkannya dalam sebuah tulang daripada cahaya dan ia menamakannya Muhammad. Tanglung daripadanya. Sebentar, tanglung itu tempat makanan domba. Tanglung daripada cahaya dan ia menamakannya Muhammad. Firman-Nya, wahai Muhammad, sabarlah karena sebab engkau aku telah menciptakan makhluk-makhluk yang banyak dan aku tidak menganugerahkan semuanya itu kepadamu. Maka barang siapa yang suka kepadamu, aku pun akan suka kepadanya, dan barang siapa yang bencikan engkau, maka aku melepas diri daripadanya. Ada nggak kira-kira di dalam ayatmu? Ini Isa yang ngomong loh. Untuk yang terakhir nih Pak. Untuk yang terakhir, barang siapa yang Isa yang ngomong yang suka kepadamu. Ini Isa loh yang ngomong. Enggak, tunggu sebentar. Barang siapa yang suka kepadamu, aku akan suka kepadanya, dan barang siapa benci kepadamu, aku berlepas diri. Itu ada ayat yang mirip. Oke. Muhammad dikatakan nur cahaya atau bukan? Nur cahaya. Muhammad, Nabi Muhammad disebut cahaya kan? Nah ya. Jadi sama nggak sama ayat ini Injil yang sudah dibuang di tempat sampah? Mirip. Namanya sama nggak? Loh, ini kan namanya kan ditulis dalam bahasa Indonesia. Kalau Bapak mau membuktikan harus pakai bahasa yang aslinya. Itu baca di bawahnya dong. Baca di bawahnya apa itu? Ya udah sama lah, sama. Nah, ya sudah. Diakui maunya apa kan? sih? Enggak diakuin kan? Ya sudah, cukup itu. Silakan Pak Bambang yang lain. Ya saya ya. Saya belum bicara sama Ari. Rindu juga saya sama Ari. Iya Pak Mordekai. Oh ya, terima kasih. Selamat malam. Iklan. Ayo minum dulu. Santai ya. Aduh, saya lagi megang teh lagi. Apa bom ini? Ada nih. Nih, minuman dingin. Tuh, minuman dingin. Aku lagi megang teh loh. Lagi udah deket mulut. Jangan dilihat, Pari, jangan dilihat. Atau minuman panas, minuman panas nih. Ayo. Oke. Enggak, bercanda Bu. Aku tuh nggak pengaruh. Enggak, aku bercanda. Iklannya udah selesai belum? Udah. Sebentar. Oke, terima kasih. Pak Mordekai sabar, Pak Mordekai. Yo, silakan.
sebentar nggak pernah lihat Pak Bom kaget. Ibu April sudah pernah lihat Pak Bom kaget. Nih Pak Bom. Udah dong. Lanjut. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ri. Iya, Pak Selamat malam ya. Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Saya tidak mau karungkan kamu, Ri, tapi saya mau rantai kau nih. Candari ya. Jadi begini, Ri. Ya, kalau orang mengatakan ya hanya berdasarkan begini, Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu Maha Hadir, ya, Tuhan itu Maha, pokoknya Maha. Itulah Tuhan, kan gitu. Ya, Tuhan itu diciptakan berdasarkan pikiran dia, halusinasi dia. Tetapi pertanyaannya tuh dengar dulu nih, ya dengar dulu, ya. Anak kecil pun tahu. Dia tanya, di mana Tuhan? Oh, mana Tuhanmu? Bisa kita lihat aja itu, ada angin. Bukti ciptaan Tuhan tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasa. Anak kecil juga bisa jawab. Agnostik juga percaya itu, bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Tapi pertanyaan, siapa Tuhan pencipta alam semesta? Yang mana orangnya? Kan begitu, yang mana? Sosoknya yang mana? Itu yang perlu kita tahu. Kalau hanya kita mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, ya, menyembah satu Tuhan, Ri, berarti Tuhannya sama, itu saya katakan tidak sama, Ri. Pak Bom, coba buka ayat ini Pak Bom. Yakobus 2 ayat 19 Pak Bom. Ya, supaya Ari tahu Pak Bom. Ini saya mau rantai dia ini. Ya. Nah. Ya udah, nanti jawab saya pertanyaan saya, apa hakikat? Tunggu dulu, Ri, tunggu dulu. Itu kan pertanyaan saya dari tadi nggak dijawab. Tunggu dulu, Ri, ya. Dan saya kita jawab aja yang itu. Jangan muter-muter dulu, Pak. Gampang itu, mari. Ya udah jawab dulu, makanya kalau gampang. Ini apa, Pak? Ayat mana? Yakobus, Pak Bom. Yakobus 2 ayat 19. Itu 99 nama, hakikatnya apa tuh, Ri? Ayat 19. Iya. Ini ya? Ya. Oke. Dengarkan baik-baik nih, Ri, ya. Supaya Anda paham, Ri. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Betul, Ri, ya? Baik, Ri, ya? Betul nggak, Ri? Nah, terus kita baca selanjutnya, Ri, ya. Allah apa Tetapi Allah setan Bentar, Pak. Allah apa ilah, Pak? Karena kalau yang saya tahu yang saya pernah dengar dari orang-orang di dalam Bible, Allah itu adalah ilah. Karena kalau Allah itu harusnya Elohim. Ya ampun, kamu yang mau terjemahkan bahasa Alkitab kami. Kamu dengar aja. Ya. Silakan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Ari setuju? Ya. Setuju ya. Bukan baik, tapi harus, Pak. Harus ya. Oke, mantap. Harus. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Setan aja percaya kok Tuhan cuma satu, tetapi pertanyaan saya, Tuhan yang mana? Tuhan Maha Hadir. Tuhan Maha Hadir. Jangankan 10. Dengar dulu. Jangankan 10 sifat. Jangankan 10 sifat, 20 sifat, 30 sifat, 100 sifat, 200 sifat. Bisa diciptakan manusia. Ayat ini benar adanya. Bahwa setan pun percaya akan Tuhan yang jadi satu. Kalau Ari selalu mengatakan, ya ampun, Ari dengar dulu. Ari selalu mengatakan menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang Esa. Ya, jangan-jangan Ari termasuk golongan sini nih, Ri. Saya rantai kamu, Ri, ya. Nah, setan itu sama-sama zaman Nabi Adam. Ya, sudah. Lanjut Pak Bom. Sudah kena rantai dia Pak Bom. Saya rantai di mana? Pak Bom, iklan dulu Pak Bom. Iklan dulu Pak Bom. Iklan dulu. Radiannya Pak, ngeles saya Pak. Pak Bom, iklan dulu.
Apa ini? Ika iklan. Ari pilot beca. Ari gini Ri, dari tadi kan Ari ngomong Allah Israel sama Allahmu sama. Iya ya. Pertanyaan saya dijawab dulu dong Pak. Sudah Pak Marban, sudah termasuk golongan setan-setan tadi Pak Marban. Jadi sekarang begini. Apa hakikat Tuhan Bapak dalam begini, jawab dulu aja, susah amat. Saya jawab. Itu jangan-jangan nggak punya jawaban ya? Biar Pak Marban saya jawab. Katanya Tuhannya ada. Bukan masalah jawaban itu kan kamu bilang tadi sama. Jawab aja, jawab aja. Biar Pak Marban saya jawab. Kamu apa? Nanyanya apa? Hakikat apa? Apa hakikat Bapak? Apa hakikatnya Tuhan Bapak dalam kekristenan? Oh, Tuhan Bapa ya Allah, Yesus. Itu seperti apa? Seperti apa? Ya Yesus yang manusia. Loh, yang disalib. Seperti apa hakikatnya nih? Seperti ya, ini. Hakikatnya seperti Yesus. Tuhan Bapa itu menciptakan langit dan bumi enggak? Tuhan Bapa langit dan bumi diciptakan. Menciptakan langit dan bumi. Ya. Tuhan Bapa yang menciptakan apa namanya? Jin dan malaikat enggak? Enggak ada ciptaan jin. Ada omong kosong itu dongeng. Malaikat menciptakan malaikat dan setan enggak? Malaikat dan iblis enggak? Kalau ada Tuhan menciptakan setan itu dongeng. Apalagi jin itu dongeng. Menciptakan malaikat dan iblis enggak? Malaikat sudah ada sama-sama sehakikat. Oh berarti malaikat nggak diciptakan sama Tuhan Bapak? Oh nggak perlu. Udah ada. Oh berarti Tuhan Bapak nggak menciptakan malaikat? Iya, itu dongeng yang ciptain iblis sama malaikat. Oh berarti Tuhan Bapak. Oh berarti malaikat diciptakan oleh siapa Pak? Udah saya jawab ya. Udah saya jawab sebentar Pak Marban. Sebentar Pak Marban. Kalau yang Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Kabul, Al-Kitab. Bapak belum jawab tapi Bapak bertanya lagi. Saya bisa jawab tadi. Hakikat Bapak itu Yesus. Apalagi? Tuhan Bapak itu Tuhan Yesus menciptakan. Enggak, saya nggak nanya Yesus. Saya tidak percaya Yesus. Saya tidak percaya Yesus. Menciptakan semua. Saya tanya adalah Tuhan Bapa. Semua. Tuhan Bapa itu Yesus. Enggak, Tuhan Bapak. Saya nggak nanya Yesus. Loh kok enggak itu? Oh iya. Itu Tuhan kalian. Apa? Itu Tuhan kalian. Tuhan Bapak itu menciptakan langit dan bumi kan? Iya, udah. Apa? Menciptakan semua, bukan sebentar, bukan hanya langit dan bumi, menciptakan kamu juga, Tuhan Yesus. Iya, betul. Ya, menciptakan manusia kan? Terus. Kemudian Tuhan Bapak yang menciptakan surga dan neraka kan? Iya. Terus apa lagi? Ketika nanti di padang mahsyar, ketika nanti hari berbangkit, Tuhan itu nggak ada padang mahsyar, nggak kenal, itu dongeng. Itu dongeng padang mahsyar. Kalau bagi Tuhan kami dongeng. Berarti kalau di agama Kristen itu mau dosa juga nggak masalah. Oh, Hari. Sebentar Pak Bobo, biar dia puas Pak. Tidak, paling titip pesan aja, titip pesan. Iya. Titip pesan sama Ari, tolong tunjukkan Tuhan yang menciptakan malaikat. Saya mau lihat ayatnya. Iya, sebentar. Kalau Allah menciptakan malaikat, tunjukkan ya. Saya tunjukkan di Alkitab ya. Iya, sebentar Ari. Terus udah saya jawab, apa lagi mau tanya? Tuhan Bapa itu yang nanti akan menempatkan orang ke surga dan ke neraka kan? Iya, pasti. Itu semua sama dengan Allah, itu semua sama Pak. Oh itu Tuhan Yesus. Yesus. Sama dari mana? Apakah Allah namanya Tuhan Yesus? Apa namanya Yesus? Ya, kalau tidak bagi kalian, Tuhan Bapa bagi kalian itu adalah Allah. Tuhan Yesus. Berarti Tuhan berarti pertanyaan saya gini, ini serius. Ketika Tuhan Bapa menjadi Yesus, Tuhan Bapa ada di langit nggak? Tidak ada menjadi Yesus. Sebentar. Oh, beda jawabannya. Saya serius loh, pertanyaan serius loh. Yang lain sebentar ya. Ada di surga, ada di bumi, ada di surga, ada di mana-mana. Ada di surga, ada di bumi Tuhan. Ada di mana-mana, apalagi? Apalagi? Berarti Tuhan Allah ketika dia menjadi manusia, dia kan ada di surga juga. Berarti hakikatnya dia dua orang. Karena Tuhan itu maha kuasa. Ari, jadi enggak kamu lihat langit, lihat langit itulah Tuhan. Itulah Yesus. Kalau kamu lihat langit. Ya. Bukan.
Kalau bagi kami bukan. Bukan. Ya udah, bukan, beda dong. Kalau bukan bagi kamu bukannya beda. Tuhan Beda, beda. Katanya itu Tuhan Yesus. Itu adalah Tuhan Bapa. Beda. Pak Tuhan Hari. Yesus bebas. Tuhan Yesus Pak itu Hari. seluas langit. Jadi Pak Hari, Yesus itu seluas langit, Ari, seluas Yang langit. saya tanya itu Kamu adalah lihat Tuhan langit Bapa. itu. Iya, Tuhan Bapa itu. Apalagi makanya Tuhan saya Bapa itu bilang seluas langit. Iya. Itu bukan itu Allah. sudah Marban, jauh diam dulu, Pak berbeda. Marban. Pak Marban Jadi diam berisik, dulu Pak dong. Marban. Saya lagi. Nah, ya, Tuhan Yesus itu seluas langit. Berarti Yang kalau ada meliputi orang seluruh yang bumi. bisa, berarti kalau ada Apa orang lagi? yang bisa ke luar angkasa, itu berarti ke tempat Bapak, ke Oh, tempat Tuhan. belum sampai langit kan Apanya masih ada di tinggi. langit? Iya, emang ada yang sampai ke langit sana. Udah ada yang sampai ke langit. Apa Loh, memang ada yang Katanya keluar Pak dari Bobo angkasa? mempercayai kalian mempercayai ada manusia yang bisa sampai ke bulan? Lah Loh, iya. bulan apa di Keluar langit? dari angkasa. Emang bulan langit? Ya, Keluar dari bulan di angkasa. langit. Itu di langit bukan? keluar Itu dari langit organ. Loh, bukan? bulan ada di langit, Keluar. bukan. Kata siapa tuh langit? Itu langit bukan? Jauh. Oh, langit Yang masih di jauh, langit apa? Hari. Keluar dari langit. Hari, Itu langit. langit Langit itu apa? masih jauh. Langit itu apa? Langit itu Langit apa? itu langit. Langit itu Langit di itu sono apa? surga. Di surga sono langit. Ya, kalau Berarti bulan kalau mah misalnya masih kita bilang, jauh. berarti Ya kalau misalnya udah, kita Ari. bilang, Kamu ya udah udah gitu Pak. dikarungin. Kamu udah dikarungin. Sekarang saya tanya. Saya nggak bisa Saya dikarungin. tanya. Karena Bapak Saya itu tanya. muter-muter. Saya tanya 99 100 nama itu termasuk Khairul Makarin, penipu daya terbesar. Itu siapa namanya? Itu Allah. Nah, ya namanya kan. Hakikatnya ya 100 ya. Berarti ada 100 Allah dong. Enggak, ada satu. Hakikatnya satu. Oh, Namanya ya banyak. hakikatnya. Ya, namanya banyak. Iya. Jangankan Kamu buat namanya 100, di buat mana-mana. 200 pun saya bisa. Oh iya, 1000 saya bisa. Saya bisa. Tapi Tuhan yang mana? Kali Tuhan yang darah kan satu. nanya hakikat kan. Tuhan yang satu. Kali darah nanyakan hakikat. Ari, Hakikat itu satu. Tuhan yang Pak. satu, Ri. Tuhan yang Iya. satu. Iya. Baik kan? Iya, namanya Setan pun 199. setan pun tahu, Ri. Ya, silakan. 99. Silakan yang lain, Itu hanya silakan yang- nama. Itu hanya nama, tapi hakikatnya udah. satu. Udah Pak Mordekai udah dikarungin, udah dirantai. Karungin dari saya, mana? udah saya rantai deh. Nggak kenal sama saya. Ri, jadi kamu Udah, hati-hati dari Ri ya kalau mengatakan bahwa Nggak, Tuhan nggak itu bisa esa Ri ya. Hati-hati. Kenapa Karena apa hati-hati? tadi? Karena apa tadi? Pancasila Nah. pertama apa, Pak? Ya, itu baik, itu baik. Tuhan Loh, yang kenapa Maha saya Esa, hati-hati, Pak? bukan Itu, keaulohan. itu baik. Lapar. Kenapa harus hati-hati? Saya tanya kenapa saya harus hati-hati. Saya kan sudah bacakan ayatnya tadi. Setan pun tahu. Kamu kan paling tahu bahwa Iya, saya bahwa tanya. Saya kenapa Esa saya itu harus hati-hati? ya karena setan pun tahu. Jadi hati-hati maksudnya berarti kamu bisa orang masuk dalam Pancasila. golongan itu. Kamu Orang sering Pancasila menyebut itu itu. Orang Pancasila itu setan dong, Pak. Wah, ini kamu yang tidak, ini berarti kamu yang ngomong ya, bukan saya ya. Ya, saya memang Bukan saya ya. menerjemahkan. Iya, saya menerjemahkan. Itu kamu yang menyimpulkan ya. Ingat ya, itu Ya. Ari yang menyimpulkan ya. Iya, Bukan saya ya. Udah Nah, ingat ya, udah Ari yang dibungkus menyimpulkan dia. ya. Iya, saya Ari yang menyimpulkan. Nah, Katanya ya. harus hati-hati dengan Tuhan yang Esa, karena Tuhan Apa yang itu? Esa itu iblis pun bukan begitu. Kamu dengar baik-baik. Hati-hati Apa kalau itu? kamu tidak, setan pun tahu, setan pun tahu. Terong, Pak Bobo, Jadi kamu terong. tidak bisa menggunakan dalil itu untuk membenarkan pembenaranmu. Itu Kenapa nggak maksudnya. Pancasila itu seperti apa? Sila pertama, ketuhanan yang maha. Ini kamu nih otak dungu nih begini lah tidak bisa menangkap pembicaraan orang. Kamu yang ngomong begitu ya, bukan saya ya. Makanya saya bilang, saya nggak perlu hati-hati karena memang Tuhan itu Esa, Pak. Ini orang Yahudi yang Nah, dipuji kera di ini, situ ini, kamu ini. kalau Tuhan itu Esa. Bahkan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang maha Esa. Kenapa saya harus betul, Tuhan itu Esa, betul. Esa Bukan apa Wahid? Sebentar, Pak Mordekai. Esa apa Wahid? Esa apa mau Wahid? Esa mau Wahid sama aja. Ini Mata lu otak sama. Ari, otak si Ari ini nggak nyampe kalau kita ngomong sama dia. Ini dia nggak nyampe otaknya.
Kamu tuh Ria, coba belajar berbahasa, belajar menyimak yang baik, baru kamu akan mengerti. Kalau kamu selama ditutupi dengan hal-hal pembenaran yang ada pada dirimu, kamu selamanya akan tertutup dengan ucapan orang. Kamu salah menafsirkan dengan apalagi dengan kebenaran, Ri. Ini persaksian saya Palidara. Pak Mordecai. Saya bersaksi bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya perkataan dan setiap iya benar. Itu kalau kamu selidiki betul, itu hak kamu. Itu hak kamu. Orang tidak ada melarang kamu. Siapa yang melarang kamu? Hari berarti kamu, tetapi Ri, kalau tidak ada, kalau kamu pakai akal sehat aja Ri, kalau tidak ada waroka bin Nawfal, tidak ada itu. Enggak ada. Waroka bin Nawfal tahu dari mana itu Jibril. Kenapa tidak tahu? Tuhan ngasih langsung tahu. Oh ini loh malaikatku Jibril, kau layani dia itu. Mana hadisnya? Masa seorang waroka sendiri tidak kenal Jibril? Lalu itu dikatakan itu dari Jibril. Mana Pak? Masuk akal nggak? Kau coba pikir dengan akal sehat, Muri. Ya, jangan hanya mempercayai sesuatu berdasarkan sejak lahir begini, kamu hanya mendengar begini. Pelajari baik-baik. Saya bukan dari lahir. Justru saya semakin tua semakin Ri. Kamu sekarang jangan ngeyel lah. Kamu menangkap pembicaraan orang aja kau nggak ngerti. Ya. Apalagi mau terima kebenaran, aduh jauh Ri. Udah lari, tapi udahlah itu hak kamu ya, hak kamu. Itu hak saya. Itu hak kamu ya. Cuma kita sarankan ya, mesti saya sudah berkatakan tadi ya, kamu menafsirkan lalu bilang saya mengatakan itu, kamu yang menyimpulkan. Nah, kamu ingat ya, kamu yang mengatakan itu. Iya, saya menyimpulkan. Pak Bobom, tahu nggak kenapa orang Yahudi jadi kera? Nggak tahu. Tuh Pak, di hadis yang di private chat Pak. Ari, Quran sempurna enggak Ari? Ari, ya bagi Quran sempurna enggak? Bagi Ari sempurna. Enggak, saya pasti mau ntar Pak Mordecai saya mau kasih ininya si Dani. Ari, Quran sempurna enggak Ari? Bentar Pak Yuda. Ulu hati saya agak sakit bentar. Nah lu, waduh, kasih gara-gara Pak Mordecai. Waduh. Enggak, saya kebanyakan makan minum obat, Ri. Saya kebanyakan makan mie, saya kambuh. Jangan. Makanya jangan makan mie, Hari. Yang paling jam 8 baca dong. Palidara, tolong dibaca Palidara. Apa? Dan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib dan ketutup ini nih. Wasi bin Abdul Ala keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudlail dari Abu Malik al-Asja'i, dari Abu Hasim, dari Abu Hurairah, dari Rabi bin Hirasi, dari Hudzaifah, keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menyesatkan orang-orang yang sebelum kita tentang hari Jumat. Bagi orang-orang Yahudi jatuhnya pada hari Sabtu, dan bagi orang Nasrani jatuhnya pada hari Ahad. Lalu Allah menunjuki kita yaitu pada hari Jumat. Karena itu terjadilah berturut-turut 3 hari berkumpul hari besar, yaitu Jumat, Sabtu, Minggu, hari kiamat kelak. Mereka pun mengikuti kita juga, kita yang terakhir ke dunia. Tetapi kitalah yang lebih dahulu diadili sebelum umat-umat yang lain. Sementara dalam riwayat Wasil yang diadili di antara mereka telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah mengabarkan kami Ibnu Abu Zaidah dan Sa'ad bin Tariq
telah menceritakan kepadaku Ribi bin Hirasi dari Hudzaifah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita ditunjukkan dengan hari Jumat panjang amat, ya capek juga nih. Sementara Allah telah menyebutkan hadis yang semakna dengan hadis Ibnu Fudla. Dah habis. Yeah. Masih ada. Fudlail. Udah itu. Jadi siapa yang menyesatkan, Pak? Itu siapa yang menyesatkan orang Yahudi? Yang menyesatkan ya di sini ya Allah. Nah, jadi monyet karena dia apain, Pak? Dikutuk. Nah itu dia. Yang nyesatin ngemong. siapa, yang ngutuk siapa? Kau yang Tahu kan memulai, jawabannya? kau yang itu ada lagunya itu, kau yang memulai, kau juga yang mengakhiri. Kalau kayak begitu, cerita ke cerita bisa nggak jadi benar? Itu aja intinya. Itu kan cerita ke cerita, diceritakan si A ke si B, si C ke D, kan begitu itu. Sama aja ngelenong berantai, Pak. Pak Marwan Kenapa bisa berkurang? Iya, pesan rantai apa isinya begitu semua? Itu pertanyaannya. Nah, kalau masalah hadis itu panjang pembahasannya, Pak. Di hadis itu ada namanya, hadis itu ada hadis riwayat mutawatir, ada riwayat ahad. Itu penjelasannya banyak. Ada yang tapi kan cerita ke cerita. Rijal risiko, ada rijal yang makdub yang tertolak. Jadi banyak pembahasannya, Pak. Itu panjang banget. Itu adalah hadis sahih Muslim. Ya, tadi kamu ngomong, saya beriman pada hadis dan Al-Qur'an. Betul, terus saya kasih hadis. Masalahnya apa? Untuk menguatkan ayat Al-Qur'an mengutuk orang Yahudi jadi keras. Iya, terus masalahnya apa, Pak? Nggak ada masalah bagi saya. Iya, bagi kamu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah logika orang sehat mana? Ya, Allah yang menyesatin orang Yahudi, tapi Allah juga yang mengutuk orang Yahudi jadi monyet. Di dalam ayat yang lain itu Allah mengatakan, Allah menyesatkan kemana orang tersesat. Jadi ketika seseorang itu mau tersesat, ya Allah biarkan dia tersesat. Jadi ketika orang tersesat itu bukan karena Allah yang menyesatkan. Allah tadi tulisnya Allah yang menyesatkan, bukan Allah membiarkan mereka tersesat. Ya, tulisannya jelas loh. Allah yang menyesatkan. Ya, sebentar, saya ada barang turun. Sebentar. Pak Bombo, maaf. Udah itu belum? Udah sembuh belum? Masih, Pak. Waduh. Saya lagi rebutan barang. Silakan dibahas dulu ya. Saya 10 menit.